Halo, berjumpa lagi di channel Willy Suhandono. Oke, kali ini kita lanjut ya pembahasan untuk bab persamaan garis ya. Jadi kita langsung saja untuk nomor 1. Di sini ada pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir pada gambar ini adalah yang mana gitu ya. Oke, sebelum ke pertidaksamaan, teman-teman harus bisa nyari dulu persamaan garis ya. Jadi kalau diketahui gambar garis, teman-teman suruh nyari persamaan garisnya, ini ada cara cepatnya ya. Jadi misal nih, saya punya persamaan garis nih. Nah, ini persamaan garisnya. Ini adalah titik A, ini titik B. Jadi cara cepat untuk menentukan persamaan garis ini adalah yang nempel sumbu Y dikasih X gitu ya. Yang nempel sumbu X dikasih Y atau ditempelin Y. Jadi di sini langsung jadinya BX plus AY sama dengan, ini dikali teman-teman, A sama B nya dikali, jadi A kali B, jadi gitu ya. Jadi AB nya ini jangan bingung, ini hanya pokoknya tadi apa, yang nempel sumbu Y dikasih X, yang nempel sumbu X dikasih Y gitu ya. Oke, jadi ini adalah cara cepat mencari persamaan garis sebelum ke pertidaksamaannya. Contoh misalkan kalau ini tak kasih angka 2 ini 3, berarti persamaannya adalah 3x plus 2y sama dengan, ini tinggal dikali 6. Nah, ini adalah persamaan garisnya gitu ya. Jadi ini introduction-nya biar bisa dulu. Nah, untuk kasus soal nomor 1 ini kita tentukan dulu persamaan garisnya. Jadi yang nempel sumbu Y itu kan min 5. Berarti persamaan garisnya adalah min 5 dikasih X, kemudian 3-nya itu positif dikasih Y, sama dengan, ini tinggal dikali. Min 5 kali 3 adalah min 5, 15. Nah, ini persamaan garisnya ya. Oke, sekarang untuk mencari pertidaksamaannya, ini kan ngarsirnya ke bawah. Oke, sekarang langsung saya kasih cara cepatnya juga untuk menentukan pertidaksamaannya itu lebih dari atau kurang dari. Jadi gini ya, perhatikan baik-baik. Ini konsep dasarnya. Jadi cara cepatnya gini. Kalau ada persamaan garis di sini, ngarsirnya ke atas, maka tandanya lebih dari, berarti yang sini kurang dari. Gitu ya. Terus nanti kalau ada persamaan garis di bawah sini, nah ini kebalikannya. Ya. Jadi yang ini kan harusnya ke dalam ya. Ke dalam ini jadinya kurang dari. Yang ini lebih dari. Gitu ya. Jadi ini lebih, kurang, lebih. Nah, nanti kalau ada persamaan garis atau gambar garis gini, ngarsirnya itu yang sebelah sana, maka ini kurang dari. Nah, lambang kurang dari gini ya. Yang sini lebih dari. Kemudian kalau ada garisnya gini, ngarsirnya yang ke bawah, ini kurang dari, ini yang lebih dari kalau ngarsirnya ke sana. Paham ya? Jadi cukup nginget-nginget ini aja. Ini bisa buat sendiri teman-teman ya. Oke, sekarang karena ini ngarsirnya ke bawah, kalau lihat ini berarti tandanya kurang dari. Dan hati-hati, kalau ini garisnya lurus bukan titik-titik kayak nomor 2 nanti, lurus, maka ini ada sama dengannya semua ya. Sehingga persamaan garis ini tinggal kalian kasih kurang dari sama dengan min 15. Nah, tinggal karena jawabannya ini mintanya dipindah ke kiri, berarti min 15 pindah ruas jadi plus 15 kurang dari 0. Nah, sekarang kita cari apakah ada jawaban yang seperti ini ya. Kalau kita melihat kunci jawabannya, ternyata di sini nggak ada min 5x. Terus solusinya gimana? Ini kalikan negatif semua teman-teman. Maka ini kalau dikali negatif jadi 5x, ini min 3y, ini min 15. Jangan lupa pertidaksamaan ketika dikali negatif tandanya berubah. Nah, inilah jawabannya sesuai
jawaban yang disediakan. Berarti jawabannya yang mana? 5x min 3y min 15 lebih dari 0. Maka jawabannya yang D ya teman-teman ya. Oke, semoga membuat persamaan garisnya tadi paham, kemudian memberikan tanda lebih dari dan kurang darinya juga paham, karena itu dasarnya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 2. Oke, untuk nomor 2 sama kayak nomor 1 tadi, cuma ini garisnya adalah putus-putus. Kalau garisnya putus-putus maka nggak pakai sama dengan jawabannya nanti. Tapi tetap langkah awal kita buat dulu persamaan garisnya ya. Oke, maaf teman-teman, tadi videonya terpotong, jadi sudah terlanjur saya tulis nomor 2, saya jelasin lagi. Jadi untuk menentukan pertidaksamaannya, di sini kan ada yang nempel sumbu Y3, tinggal dikasih X ya, tadi caranya ya. Maka jadi 3X min 4 dikasih Y jadi min 4Y. 3 dikali min 4 itu adalah min 12. Jadi ini persamaan garisnya dulu. Karena tadi ngarsirnya ke atas, kita bisa melihat, oh ngarsirnya garisnya kayak gini, ngarsirnya ke atas, berarti kurang dari. Sehingga di sini kita bisa kasih langsung sama dengannya diganti kurang dari. Kenapa kurang dari ada sama dengan? Karena garisnya terputus-putus, jadi nggak pakai sama dengan. Karena di jawaban yang diminta 12-nya dipindah ruas, maka min 12 pindah ruas jadi plus 12. Sehingga jawabannya 3x min 4y plus 12 kurang dari 0. Jadi gampang ya, jawabannya yang A. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang nomor 3. Jadi di sini diberikan ada 2 titik, kemudian ada garis, kita suruh nyari jarak horizontal antara titik ini ke garis ini atau titik ini ke garis ini ya. Sebagai ilustrasi di sini, karena ini jaraknya adalah 3, 4, 5, 6, 6 ke 2 itu kan 4 ya. Jadi jarak horizontal dari titik A ke garis itu adalah 4. Jarak horizontal dari titik B ke garis itu adalah 5. Bisa dihitung kotak-kotaknya. Jadi ini ilustrasi aja. Tapi sebenarnya nanti kita disuruh nyari jarak titik ke garis tertentu yang diberikan persamaannya. Ya, jadi di sini diberikan petunjuk oleh soal bahwa nanti ketika suruh nyari jarak titik ke garis, misal titik X0, Y0 ke garis X sama dengan AY plus B, itu cara nyarinya nih, mutlak dari X0 min AY0 plus B. Dimutlakin ya. Jadi hasilnya nanti harus positif. Oke. Jadi saya tulis dulu. Jadi ketika nanti ada titik X0, Y0, cara nyari jarak horizontal ke garis ini, maka pakai rumus ini. Rumus ini sudah disediakan oleh soalnya. Sekarang kita suruh nyari rata-rata jarak horizontal titik 5,-1, min 4,5, dan 6,8 ke garis M. Garis M-nya adalah X sama dengan sepertiga Y min 2/3, gitu ya. Jadi yang pertama kita nyari jarak 5,-1 ke garis M-nya adalah X sama dengan sepertiga Y min 2/3, gitu ya. Jadi kita langsung ikutin ini teman-teman. Jadi nyari jaraknya, jarak itu sama dengan, jadi jarak horizontalnya ya, ngikutin ini, mutlak dari X0 nya kita ganti 5 dikurangi kurung A nya sesuai ini sepertiga kali Y0, Y0 nya min 1, B nya min 2/3. Kalau min 2/3 ya ditulis min 2/3 ya. Nah ini tinggal kita hitung, sehingga mutlak dari 5 ini min sepertiga dikurangi 2/3, jadinya min 3/3, itu min 1. Min 1 kali min jadi plus 1, sehingga jaraknya 6, gitu ya. Oke, yang kedua titik min 4,5, kita langsung cari jaraknya ya.
Jadi caranya sama kayak ini, mutlak dari X0-nya diganti min 4 dikurangi sepertiga kali min 1, sepertiga kali 5, Y-nya 5 ya, dikurangi 2/3, dimutlakin lagi. Sehingga min 4, ini kan 5/3, 5/3 dikurangi 2/3 itu 3/3, 3/3 1, berarti min 1, sehingga hasilnya min 5 kalau dimutlak itu 5. Oke, untuk titik yang ketiga 6,8. Kalau kita cari jarak horizontalnya, berarti ngikutin ini langsung. X0-nya adalah 6, dikurangi sepertiga kali Y0-nya 8, dikurangi 2/3, mutlak lagi ya. Sehingga hasilnya mutlak dari 6, 8/3 dikurangi 2/3 itu 6/3. 6/3 itu 2, sehingga 6 kurangi 2, 4. Nah, sekarang kita suruh nyari rata-rata. Sehingga rata-rata jarak horizontal ketiga titik itu adalah 6 tambah 5 tambah 4 dibagi 3. Maka hasilnya 15/3 itu 5. Oke, semoga ngerti ya teman-teman ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, selanjutnya untuk nomor 4. Jadi di sini mirip ya kayak nomor 3 teman-teman. Jadi di sini kita tulis lagi jarak vertikal kalau ini ya. Jadi sama aja intinya. Kalau ada X0, Y0, dicari jarak vertikalnya terhadap Y sama dengan AX plus B, maka nyari jaraknya itu ngikutin ini. Mutlak dari Y0 dikurangi AX0 ditambah B dimutlakin lagi. Gitu ya. Oke, jadi di sini kita suruh nyari langsung aja yang titik AB ke L ini, nggak usah diraukan ya. Jadi kita langsung nyari jumlah jarak vertikal ketiga titik ini ke garis ini gitu ya. Jadi yang pertama jarak 0,0 ke garis Y sama dengan sepertiga X plus 1 ya. Sehingga jaraknya itu adalah mutlak dari Y0-nya 0 dikurangi A-nya sepertiga kali 0 plus 1 ya. Berarti berapa nih? Mutlak dari 0, ini 0 tambah 1, 1 ya, 0 kurangi 1 min 1, karena mutlak maka hasilnya 1. Kemudian titik yang kedua 3,3, kita langsung nyari jaraknya aja. Mutlak dari Y0-nya 3 dikurangi sepertiga kali 3 juga X0-nya ditambah 1 mutlak. Sehingga hasilnya 3, ini kalau dikali 1 tambah 1, 2. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Titik yang ketiga, min 6, min 6. Nyari jaraknya mutlak dari Y0-nya min 6 dikurangi sepertiga dikali min 6 juga ditambah 1 mutlak ya. Sehingga mutlak dari min 6 ini kalau dikali min 6 kali sepertiga itu min 2, min 2 tambah 1 adalah min 1, min 1 kali min lagi jadi plus 1, sehingga hasilnya min 5 kalau dimutlakin jadi 5. Oke, karena pertanyaannya untuk nomor 4 ini adalah jumlahnya saja, jumlah jarak vertikal ketiga titik, maka kita tinggal jumlahkan saja ya. Maka 1 tambah 1 tambah 5 sama dengan 7. Maka jawabannya yang D. Paham teman-teman ya? Oke, selanjutnya untuk nomor 5. Di sini ada daerah S dari bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem pertidaksamaan linear ini ya. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Jadi tugas kita suruh nggambar ini dulu teman-teman ya. Jadi kalau kita gambar, oke, ya.
cara gambar pertidaksamaan sama kayak cara gambar garis ya teman-teman ya. Contoh misalkan ada 3x plus y, ini kita jadikan sama dengan dulu 3, maka cara cepatnya x-nya diganti 0, maka y-nya sama dengan 3. Jadi misal 3 di sini, kemudian y-nya kalau 0 gantian ya, maka x-nya 3 dibagi 3, 1, sehingga 1,0. Jadi misalkan 1 di sini. Nah, ini adalah gambar garis 3x plus y. Nah, kalau pengen lebih dari sama dengan 3, karena ini lebih dari ya, lebih dari itu ngarsirnya sesuai yang tadi, itu adalah ke atas ya. Oke, kemudian sekarang kita gambar yang min 2x plus y kurang dari sama dengan min 2. Sama caranya, kalau x-nya diganti 0, maka y-nya min 2. Nah, y min 2 di bawah ya. Oke, misalkan min 2 di sini. Kemudian kalau y-nya yang 0, maka x-nya 1. Ya, min 2 dibagi min 2, 1 ini ya. Jadi berpotongan di sini. Nah, kalau gambarnya kayak gini tadi, dan kurang dari, berarti ngarsirnya kemana? Masih ingat yang tadi ya, ke bawah. Oke, jadi kalau lupa nanti lihat lagi yang aturan tadi atau kalian gambar ya. Oke, ini adalah gambar pertidaksamaan yang min 2x plus y kurang dari sama dengan min 2. Selanjutnya untuk gambar x kurang dari sama dengan 5, ini kita garis lurus yang sejajar sumbu y kena x-nya 5. Jadi misalkan 5-nya di sini 5, jadi ini adalah garis x sama dengan 5 ya. Karena mintanya kurang dari 5, maka ngarsirnya ke kiri ya. Kalau kurang dari itu ke kiri. Nah, sehingga ini tadi kalau kita lanjutin ke bawah, nah seperti ini ya, ini harusnya lurus. Nah, sehingga kalau ini tadi adalah garis lurus, maka mana yang diarsir oleh ketiganya di sini ya. Nah, ini adalah kena arsiran hitam, kena arsiran biru, kena arsiran merah. Jadi kalau saya tambahkan biar jelas, nah ini adalah daerah S-nya. Sehingga kalau dinamakan daerah S, kita lihat pertanyaannya atau pernyataannya di sini. Nah, pernyataannya di sini yang pertama itu adalah batas daerah S merupakan suatu segitiga, benar ya? Jadi ini membentuk segitiga. Jadi pernyataan 1 benar. Kemudian pernyataan 2 seluruh daerah S terletak di kuadran pertama dan keempat. Benar ya, ini pertama, ini keempat. Jadi pernyataan 2 juga benar. Kemudian kalau 1 benar, ingat yang 3 itu juga pasti benar ya. Ini otomatis 3 juga benar. Oke, tinggal cek langsung yang keempat. Nah, titik 2,10 terletak di daerah S. 2,10. Misal 2-nya di sini, 10-nya di atas. Nah, misalkan 10 di sini. Nah, apakah titik ini berada di daerah S? Tidak ya. Berarti pernyataan yang keempat salah. Oke, maka jawabannya 1, 2, dan 3 yang A. Oke. Semoga ngerti ya teman-teman ya, cara gambar pertidaksamaan di linear. Oke, selanjutnya untuk nomor 6. Jadi di sini diberitahu ada persegi ABCD, kemudian ada garis L yang melalui titik B. Oke, karena titik B belum tahu, titik D belum tahu, kita cari dulu ya. Karena ini persegi, maka jaraknya pasti sama ya. Ini ke sini berapa? Nah, tinggal ngikutin aja. Ini itu kan X-nya 5. Ke atas, nah ini Y-nya 5 juga, berarti titik B itu adalah 5,5.
5. Sedangkan di sini X-nya 1, Y-nya 1, sehingga titik D adalah 1,1. Nah, jadi di sini panjangnya adalah 4, ini juga 4. Oke. Nomor 6, pertanyaannya persamaan garis L. Nah, garis L ini kan melalui titik 5,5, tapi kita nggak tahu informasi yang lain. Caranya gimana? Kita bisa pakai bantuan, karena diberitahu di sini, dan tegak lurus terhadap diagonal BD. Jadi ini kalau saya gambar ke sini, ternyata garis L ini tuh tegak lurus. Nah, masih ingat ya, menyusun persamaan garis yang melalui satu titik dan tegak lurus dengan garis lain. Berarti pakai rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Tapi kita butuh M. Nah, M-nya garis L dan M-nya garis BD itu tegak lurus atau siku-siku. Sehingga M-nya garis L itu kalau dikali dengan M-nya garis BD harus sama dengan min 1, gitu ya. Ini aturan tegak lurus, dua garis tegak lurus, ketika gradiennya dikali hasilnya harus min 1. Nah, tugas kita masih nyari dulu gradien dari BD berapa, gitu ya. Gradien dari BD, karena ini 4, kita bisa pakai tan, ya, atau Y per X, gitu ya, seperti kemarin. Jadi M-nya BD itu adalah Y-nya 4, X-nya juga 4, sehingga 4 per 4 sama dengan 1. Sehingga M-nya L, gradiennya M itu adalah min 1 per 1, sama dengan min 1. Oke, tinggal kita masukkan ke sini rumus persamaan garis ini, ya. Min Y1-nya kita pakai titik B, karena titik B adalah titik yang dilalui oleh garis L. Y min 5 sama dengan M-nya L tadi itu sudah dicari min 1 kali X min X1-nya 5, ya. Jadi ini adalah X1, Y1, titik yang dilalui oleh garis L. Ini tinggal kita operasikan, kita cari sesuai jawaban, maka Y-nya di kiri, ini ada min X, ini sama ini plus 5, ini min 5 pindah ruas jadi plus 5 juga, sehingga Y sama dengan min X plus 10. Maka jawabannya yang E, gitu ya. Semoga paham ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk nomor 7, jarak titik A ke garis L. Jarak titik A ke garis L. Nah, kita tahu jarak titik itu ke garis harus tegak lurus ketika diproyeksikan. Jadi kalau ini saya gambar ulang, AB-nya saja ya. Nah, ini A, ini B, ini adalah garis L. Nah, kita anggap seperti ini, garis L-nya. Ya. Nah, jarak titik A ke garis L itu kalau diproyeksikan harus tegak lurus. Misal ini kita proyeksikan ke sini, nah tegak lurusnya di sini. Maka jarak titik A ke L itu ya ini, ya. Kalau misalkan ini saya kasih A aksen, maka jaraknya titik A ke garis L itu adalah A aksen ini. Nah, ini yang kita cari, X-nya. Kira-kira bagaimana cara nyarinya? Oke, jadi kita bisa pakai rumus jarak titik ke garis, ya. Jarak titik ke garis itu kan rumusnya, misalkan ini X, ya. Berarti X itu jarak titik ke garis adalah mutlak dari persamaan garisnya tadi ini, ya. Ini kalau kita ubah bentuknya secara implisit, ini namanya eksplisit, ya. Ke sana semua itu kan jadinya X plus Y min 10. Nah, ini per akar. Ini misalkan saya ganti D aja ya.
biar sama kayak di buku. Berarti ini D ya. Oke. Jadi D itu jarak titik A ke garis L. D. Nah, ini kalau saya kasih A ini B, berarti ini adalah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, XY-nya ini diganti titik A ya. Titik A-nya tadi kita tahu 1,5. Nah, 1 ini adalah koefisien dari X sama Y-nya pada garis tadi ya. Oke, sehingga kalau kita lanjutkan, D itu adalah mutlak dari 1 plus 5 min 10 per akar 2. Nah, ini 6 kurangi 10 min 4 ya. Min 4 per akar 2. Ini kalau dirasionalkan, maka jadi D-nya sama dengan 4 per 2 akar 2 atau 2 akar 2. Oke. Semoga paham ya teman-teman ya. Maka jawabannya yang B. Oke, untuk nomor 8, jadi di sini ada gambar jajar genjang yang memiliki luas 20 jika T terletak pada sisi QR sehingga ST tegak lurus dengan QR. Jadi ini tegak lurus ya teman-teman ya. Oke. Maka yang ditanyakan untuk nomor 8 gradien garis SR. Nah, SR ini kan dari atas ke bawah ya, turun ya. Maka nanti gradiennya ini bernilai negatif. Gitu ya. Jadi tinggal negatif Y-nya berapa per X-nya berapa. Nah, tugas kita adalah Y-nya kan ini ya, ST. Sedangkan X-nya ini sampai sini 1. Dari 3 ke 4 itu 1. Tinggal nyari ST. Nah, ST-nya dari mana? Kita jabarkan luasnya tadi 20. Sehingga luas jajar genjang itu kan rumusnya alas kali tinggi ya. Jadi 20 alasnya itu QR, berarti 0 ke 4, 4 ya teman-teman ya. 4 kali T, T-nya itu ST ini ya. Sehingga T-nya adalah 5. Sehingga untuk nyari gradien SR, maka min Y-nya berapa di sini tadi? Sudah ketemu 5. Sehingga min 5 per 1. Maka gradiennya min 5. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau garisnya itu atas ke bawah gini turun, maka gradiennya min. Kalau yang tadi itu nomor 6 itu kan naik gini ya. Dari A menuju ke dari titik D menuju ke B. Nah, itu kan naik, maka gradiennya positif. Oke, sehingga jawabannya yang D ya. Untuk selanjutnya nomor 9. Nah, persamaan garis yang melalui titik S dan tegak lurus dengan PQ. Nah, PQ-nya ini kemudian melalui titik S ya. Tegak lurus dengan PQ melalui titik S. Jadi kalau kita gambar ilustrasinya gini teman-teman. Nah, ini garisnya ya. Jadi ini tegak lurus dengan PQ tapi melalui titik S. Nah, sebelumnya kita cari dulu titik S. Gimana cara nyari titik S? Karena ini jaraknya 1 ya. Berarti ini juga jaraknya 1 ya. Karena tingginya 5, sebenarnya kita bisa langsung nih. Tingginya 5, maka di sini berapa? 3,5 gitu ya. Jadi langsung 3,5 itu adalah titik S-nya. Tinggal kita cari gradiennya PQ. Jadi ini mirip kayak nomor 6 tadi ya. Jadi nyari persamaan garis yang melalui titik dan tegak lurus dengan garis lain. Jadi tugas kita nyari gradiennya PQ dulu. Nah, gradiennya PQ berapa?
Berarti kita harus cari dulu titik P. Berapa titik P? Karena jaraknya ini 4, maka ke sini juga 4. Karena di sini 3, maka mundur 4 itu jadi berapa? Min 1. Ininya tetap 5 ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk nyari gradiennya PQ sama nggak dengan gradiennya SR sebenarnya? Sama. Kan tadi kita sudah cari SR itu gradiennya min 5 ya. Jadi nggak perlu cari titik P juga nggak apa-apa ya. Jadi langsung gradiennya garis yang melalui titik S kalau dikali dengan gradiennya PQ itu harus min 1. MS atau gradiennya S karena ini sama dengan MSR berarti kan min 5 sama dengan min 1. Sehingga MS adalah 1/5. Sehingga untuk cari persamaan garisnya masukkan ke rumus tadi ya. Y min Y1 M kali X min X1. Y min Y1 nya itu adalah titik S ya. Berarti Y1 nya 5, M nya 1/5, X1 nya adalah 3. Sehingga kalau kita lihat jawabannya seperti ini, maka kita kalikan 5 semua dulu biar nggak ada per 5-nya, sehingga jadi 5Y min 25 ini X min 3. Sehingga kalau X-nya kita pindah atau Y-nya yang kita pindah ke kanan, karena kalau kita lihat jawabannya itu kan X-nya positif semua, sehingga ini X min 5Y sama dengan min 3 pindah jadi plus 3. Jadi ini jadi min 22. Oke, ini masih dikali min lagi ya, karena nggak ada jawabannya. Kalau dikali negatif lagi, maka jadinya 5Y min X sama dengan 22. Oke, jawabannya di situ adalah yang C ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 10. Jadi ini salah satu soal terakhir ya. Dan ini agak lumayan rumit, teman-teman. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi di sini ada segitiga PQR, titik P-nya 2,4, Q-nya 2,6, R-nya 4,Y. Ya. Apakah garis L yang melalui titik 0,0 dengan gradien M memotong segitiga PQR? Jadi pertanyaannya, apakah nanti garis L yang melalui titik 0,0 dan mempunyai gradien M itu memotong segitiga PQR? Kalau ada pertanyaan apakah, teman-teman, maka jawabannya nanti bisa iya, bisa tidak. Tapi harus konsisten. Pernyataan satu iya terus atau tidak terus gitu ya. Kalau bisa menjawab iya dan tidak, berarti pernyataan satu tidak bisa menjawab. Jadi cara menjawabnya ya pilih salah satu, iya saja atau tidak saja. Gitu ya. Oke, saya kira teman-teman sudah paham. Kita langsung saja, apakah garis L melalui titik 0,0, jadi titik 0,0 kan pasti di sini ya teman-teman ya. Nah ini dengan gradien, kalau kita lihat pernyataan 1, jadi pernyataan 1 itu kan Y-nya antara 8 sampai 16 dan M-nya lebih dari 0. M lebih dari 0 tahu ya, kalau M positif berarti dari bawah ke atas miringnya ya. Nah, jadi nanti kalau R-nya ini kita gambar, jadi ini ada segitiga PQR, misalkan kita ambil Y-nya 8. Berarti di sini 4,8 ya. Jadi 8-nya ada di sini. Ini contoh ya. Jadi kalau misalkan R-nya di sini 4,8. Nah, kalau kita gambar, berarti kan nanti ketika R-nya itu Y-nya itu 8 sampai 16, berarti bisa di sini, bisa di atas, di atas. Nah, jadi segitiganya bergeraknya ke sini, bisa ke sana, yang penting patokannya PQ ya.
Nah, jadi bisa naik ke atas. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau garis L itu ditarik dari titik 0,0 agar M-nya positif, berarti kan mungkin saja ya. Jadi dia nanti, nah ini positif. Ke sini juga positif. Ke sana juga positif. Jadi ada kemungkinan kena segitiga PQR yang ini, ada kemungkinan juga nggak kena. Berarti pernyataan 1 tidak bisa menjawab pertanyaan apakah, karena bisa menjawab iya kena dan tidak kena. Paham ya teman-teman ya? Maka pernyataan 1 saja tidak cukup. Oke. Kemudian kalau pernyataan 2 itu kan Y-nya bergerak dari min 4 sampai 12 dan M-nya kurang dari 2. Nah, kurang dari 2 ini kan bisa 1, bisa 0, bisa negatif ya. Jadi bisa naik ke atas, bisa naik ke bawah. Jadi kalau kita gambar, misal ilustrasinya Y-nya saya ambil min 4. Min 4 itu ada di sini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kan 4, min 4 ya. Jadi kalau saya ambil titik R-nya di sini, maka gambar PQR-nya gini. Nah, ini adalah gambar PQR-nya. Sehingga gradiennya kalau ini nanti bisa naik ke atas ya. Bisa min 3, bisa min 2, jadi titik R-nya bisa di sini naik. Nah, jadi segitiganya bergerak sampai 12 juga. Jadi kalau M-nya kurang dari 2, maka kalau kita patokannya 2 tadi kan sini ya. Jadi garis L yang melalui 0,0 gradiennya 2 itu di sini. Nah, ini karena kena 2, maka ini gradiennya 2 ya. Karena di sininya 2 gitu ya. Bisa jadi di sini. Nah, bisa jadi ke sana atau bahkan negatif ya. Jadi bisa ke sini, kurang dari 2 itu bisa 1. Sorry ya, bukan di sini tapi di sini teman-teman. Jadi bisa di sini, bisa di sini. Nah, jadi bisa kena, bisa nggak kena juga. Semakin ke sini juga nggak kena, gitu ya teman-teman ya. Karena ini segitiganya naik ke atas nih, gitu ya. Oke, semoga ngerti ya teman-teman ya. Jadi kalau M-nya itu kurang dari 2, kalau 2 itu kan agak ke sana dikit, set. Ya. Nah, bisa pakai yang ini. Ini min 1 sampai 2 M-nya. Kalau ke sini itu kurang dari min 1 ya. Oke, jadi bisa kena, bisa nggak kena. Sehingga 2 saja tidak cukup. Jadi teman-teman perlu memahami gradien juga ya, arahnya gradien. Nah, bagaimana kalau 1 dan 2 digabungin? Maka ini harus diiriskan. Jadi kalau 1 dan 2 digabung, maka ini dan ini kalau diiriskan, maka ada 8 sampai 12. Jadi Y-nya itu 8 sampai 12. M-nya juga ini diiriskan dan M-nya berarti kurang dari 2 lebih dari 0. Nah, kalau aturannya seperti ini harusnya digambar lagi ya teman-teman. Tapi nggak usah lah, nanti sambil lihat pembahasan yang di buku wangsit ya, biar paham juga. Sambil saya jelasin di sini aja. Ketika Y-nya dimulai dari 8 sampai 12, berarti kan 4,8 tadi di sini. 12-nya di sana, jadi sebenarnya mirip kayak yang gambar pertama ini, cuma sampai 12. Kemudian M-nya 0 sampai 2. M-nya 0 sampai 2. Berarti kan kalau M-nya 0 sampai 2, M0 itu kan
garis lurus ini ya, nggak punya kemiringan. Nah, ini M0 ya, M0 di situ. Kemudian kalau M-nya 2, maka agak ke sini. Set. Nah, berarti kalau antara 0 sampai 2 M-nya, ini M-nya 0, berarti kan nggak kena ini ya, karena ini naiknya ke atas terus. Jadi jawabannya pasti tidak kena segitiga PQR. Karena pasti tidak kena, baik itu mulai dari 0 sampai 2 gradiennya, maka ini bisa menjawab, cukup untuk menjawab. Sehingga jawabannya yang C. Semoga paham ya teman-teman ya. Karena memang nomor 10 ini harus satu, paham cara gambar, kemudian paham gradien. Pahami lagi dari awal tadi cara gambar gradien ya. Gradien yang positif itu seperti apa, dari bawah ke atas. Gradien yang negatif dari atas ke bawah. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, semoga lulus PTN 2025. Sampai bertemu di bab selanjutnya.